Assalamualaikum Pak Awin. Waalaikumsalam Pak Yan, apa kabar? Alhamdulillah Pak Awin sehat. Pak Awin sehat Pak ya? Yan, alhamdulillah Pak Yan. Kenapa nih Pak Yan? Gini Pak Awin, Ya Pak. sebelum Pak Awin melakukan coaching ya Pak, mungkin ada Ya, beberapa hal yang ingin saya sampaikan gitu, beberapa hal yang ingin saya ya, diskusikan gitu berkenaan dengan aktivitas ya, besok Pak Awin. Gitu Pak. ya. Mungkin saya Ya, sebelum ini saya akan mendiskusikan Pak bagian di rubrik penilaian hari ini. Kemudian saya akan melihat percakapan Pak antara Bapak ya, sebagai coach ya, dan coachi, apakah sudah sesuai Pak dengan alur cerita atau belum. ya. Dan saya juga akan mengamati Pak bagaimana Pak Awin menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada coachi. Saya juga mungkin akan melihat Pak respon coachi bagaimana dalam menanggapi pertanyaan yang dari Bapak gitu. Ya, 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 ya. Sekedar mengingatkan mungkin Pak, dalam melakukan proses coaching itu Pak, saya berharap mudah-mudahan besok sesuai Pak, sesuai dengan proses kreatif, sesuai dengan apa ya, maksimalkan potensi dari coaching mungkin seperti itu Pak. Ya, siap. Baik Pak, mungkin saya akan memberikan beberapa pertanyaan ke Bapak dulu sebentar ya Pak ya, gitu. Siap, siap. Mungkin Pak, potensi apa Pak yang bisa Bapak kembangkan dalam coaching kali ini Pak? Baik Pak Yan, yang pertama itu hadir secara penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Itu yang saya akan lakukan nanti. Kemungkinan kemudian Pak, kompetensi mana Pak yang bisa Bapak amati secara spesifik gitu Pak, untuk bisa Bapak kembangkan, bisa ditingkatkan ke sesi-sesi berikutnya itu Pak. Kalau itu Pak, saya mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya terkait dengan permasalahan yang nanti akan dibahas oleh beliau Pak. Berkenaan dengan indikator Pak, nah kira-kira indikator kecapaian apa Pak yang akan Bapak capai untuk si coach itu Pak? Apa yang bagian Bapak lihat Pak? Dari si coach saya ingin melihat coachingnya menemukan solusi atas masalah yang dihadapi dan harapan-harapan apa yang diinginkan oleh coaching. Serta langkah-langkah apa yang dilakukan oleh coaching untuk kedepannya agar permasalahannya itu bisa ada solusi yang memang untuk untuk mereka melaksanakan kegiatan berikutnya gitu Pak. Oke. Mungkin yang nanti akan saya laksanakan seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Win atas waktunya. Terima kasih Pak Yan. Terima kasih banyak. Mungkin sebagai pengantar baru itu saja ya Pak yang bisa saya bisa sampaikan ya Pak. Ya Pak, ya Pak. Oke, terima kasih banyak Bapak. Oke, makasih Pak Yan. Siapa sampai ketemu di coaching ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Win. Selamat malam Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Pak Win. Maaf ganggu nih. Kenapa Pak Teguh? Ini malam-malam nih. Ini Pak Win. Ini saya agak sedikit mengganggu waktu Pak Awin. Kira-kira malam-malam saya telepon, Bapak berkenan nggak ini? Insya Allah berkenan Pak. Saya juga ada waktu ini lagi duduk santai ini sambil ngopi-ngopi sama anak-anak. Oh, baik. Saya terima kasih kalau gitu. Kita bisa ngobrol-ngobrol ya Pak ya, berarti ya Pak ya. Siap. Saya mendengarkan. Jadi ceritanya begini nih. Saya itu lagi rungkat di sekolah ini. Oh gitu. Butuh solusi gitu. Jadi sepertinya saya perlu ngobrol banyak nih sama Pak Awin gitu. Mungkin mudah-mudahan kita ini gitu Pak Awin. Iya betul. Jadi gini Pak Awin, saya ini kan di sekolah saya ini kan jumlahnya 1.400. Iya.
Nah, kemudian anak-anak ini ada masalah kesadaran sama tentang sampah. Jadi kita itu udah apa namanya anak-anak itu buang sampah itu kok kayak ya habis makan terus ditaruh aja, main ditaruh aja. Jadi makan di taman, makan di ini. Padahal kalau saya lihat tong sampah udah banyak. Itu Pak Awin. Jadi itu yang mungkin saya nggak apa kepikiran terus. Jadi makanya malam-malam nih ganggu Pak Awin ini. Nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa ya, soalnya kita berbagi aja lah. Nanti mungkin saya kalau ada solusi saya kasih masukan coba. Kira-kira bagaimana Pak Tugu itu ya? Coba ceritakan lebih lanjut deh. Ya gitu. Jadi anak-anak itu kok udah selevel SMK, kayak nggak pernah belajar budaya positif, disiplin positif. Apalagi kalau udah jam 10 ke kantin, kemudian mereka itu bawa styrofoam sama gelas plastik, ntar makan di apa namanya di kantin, ada yang makan di kelas, ada yang makan di apa namanya pojok-pojok ini. Tapi nanti setelah makan ditinggal begitu aja lah, terus nyampah. Nah ini kan sampah ini kan jadi masalah nih. Iya. Sampah ini jadi apa namanya ya kelihatan jadi kotor, jadi bala gitu Pak. Oh gitu Pak Teguh ya. Gini Pak Teguh, jadi memang kalau yang namanya anak usia remaja, kalau kita nggak tegur gitu, artinya kita dibiarkan saja juga agak ribet nanti ke depannya. Paling tidak harus kita apa namanya kita kasih tahu, kita beritahu. Nah terus kira-kira menjadi Pak Teguh itu pembicaraan kita kali ini kira-kira bertujuannya untuk apa itu Pak, kira-kira Pak? Ya ini tujuannya saya itu pengen nyari solusi supaya anak itu punya kesadaran sama masalah sampah, kemudian bagaimana cara mengurangi sampah gitu Pak di sekolah, supaya kebersihan di sekolah saya itu terjaga gitu Pak Awin. Gini Pak Teguh, nah di tempat Pak Teguh itu untuk sarana tempat sampahnya atau tempat buang sampahnya udah disiapkan belum itu? Kalau masalah tempat sampah sebenarnya kami sudah menyiapkan. Jadi tempat sampah itu kami kan punya kelas itu 40. Berarti kami di tiap kelas ada di depan kelas ya 40 tong sampah. Di sudut-sudut gedung ada sampah, tempat sampah gitu. Tapi anak-anak itu ya kalau meskipun itu deket, kalau dia makan langsung aja main tinggal gitu loh Pak. Ini yang bikin aduh gimana gitu. Nah dari selain apa namanya tempat sampah, kira-kira yang petugas kebersihan itu kayak Caraka ada berapa orang Pak di sekolah Pak? Kalau Caraka lumayan banyak, ada 6. Nah masing-masing gedung itu ada jaga. Cuman kan maksud saya kita nggak bisa mengandalkan masalah dengan Caraka. Artinya saya pengen bahwa anak-anak ini punya kepedulian. Artinya jangan, saya berharap itu anak-anak itu punya namanya makan sampahnya sendiri ya dibuang sendiri. Artinya kan fasilitas sudah kita siapkan. Nah itu yang jadi punya kesadaran lah bagaimana mereka itu membuang sampahnya itu ke tempat yang sudah disiapkan, bukan bukan dia main buang, main taruh aja gitu Pak. Itu yang ini. Kalau Caraka pasti bersih, tapi kan maksud saya gimana supaya ini punya kesadaran gitu Pak. Nah tapi kalau saya amati tadi juga Pak Teguh sudah mengatakan
sudah menyiapkan sarana terkait dengan tempat gitu ya. Nah terus saya rasa itu sudah ada langkah-langkah yang memang Bapak lakukan. Nah, terus kira-kira ada nggak langkah-langkah lain selain itu yang kira-kira anak itu mungkin gini, apakah karena tempatnya terlalu jauh gitu sehingga dia menjangkaunya juga agak ribet akhirnya, atau memang perlu ada langkah lain yang kira-kira dia itu ketika dia makan dia punya untuk keinginan buang sendiri tanpa membuang di dalam ruangan, Pak. Kira-kira ada nggak? Ya. Jadi mungkin saya juga ada beberapa sih Pak yang punya saya rencanain. Yang pertama begini, saya ya sebagai guru ya nggak bosan-bosan untuk terus sosialisasi lah melalui apel pagi, tiap Senin, tiap hari Kamis, bahwa kita harus membangun kesadaran tentang sampah. Saya juga terus kemudian saya juga akan menerapkan misalnya tentang budaya lisa. Jadi kalau lihat sampah ambil. Jadi lisa itu bukan perempuan tapi lihat sampah ambil. Itu yang perlu dibudayain. Saya mikirnya begitu. Nah, kemudian saya juga akan merencanakan membuat ini Pak. Saya merencanakan membuat tempat sampah pintar. Jadi kalau itu tujuannya adalah itu ngatasi yang murid males tadi. Jadi kadang-kadang males kalau tempat sampahnya itu nggak terbuka. Nah ini sekarang saya bikin otomatis Pak. Jadi dengan ya otomatis ketika dia datang ya langsung buka. Jadi mungkin harapannya begitu dengan tempat sampah pintar itu menjadi pemancing supaya anak itu selain dia dengan antusias dengan teknologi itu ya akhirnya punya kemauan untuk membuang sambil dia terkaget-kaget dengan tadi lu kok sampah bisa buka sendiri gitu. Mungkin Pak Abin bisa kali Pak Abin ya. Oke. Pak ini luar biasa ini. Saya cukup saya apresiasi banget ini kalau memang sampahnya buka sendiri nih, luar biasa. Belum ada sekolah lain gitu kan. Nah terus kira-kira ide Pak Teguh ini kira-kira bisa bisa Pak Teguh laksanakan, kira-kira harus mendapat dukungan siapa aja yang bisa kira-kira Pak Teguh bisa laksanakan itu untuk jadi ide saya ini saya mau berkolaborasi juga dengan tentunya kepala sekolah sama teman-teman di wali kelas. Jadi nanti wali kelas itu pertama memberikan nasihat, kemudian bikin jadwal dan sebagainya satu. Kemudian saya butuh dukungan dari teman-teman di sarana prasarana untuk menyiapkan nanti sampah-sampah pintar itu. Dengan mudah-mudahan dengan sampah-sampah pintar itu ya tadi memancing keinginan sambil dia ada hiburannya, ada kok benda bisa kebuka nanti ya akhirnya terpancing yang buka gitu jadi mainan gitu. Tuh. Ketiga saya akan ini Pak berkolaborasi dengan ini kantin. Jadi yang kantin ini saya juga kalau tadi kan penanganan ya, saya pengen mereduksi juga. Artinya gini, pemakaiannya sampah ini supaya nggak tiap hari menumpuk sampah. Makanya saya punya ide lain itu mengurangi penggunaan styrofoam. Jadi kantin nggak lagi menyediakan tempat styrofoam atau plastik. Jadi nanti anak itu dalam pemikiran saya nih bawa Tupperware tempat minum, bawa mangkok plastik itu. Jadi kalau dia belanja atau jajan mie ya udah mangkok ini sodorin atau ditinggal sebelum masuk gitu Pak. Sehingga harapannya
ya nggak ada sampah lagi karena itu gitu. Itu ide luar Itu biasa. Pak Amin. Itu luar biasa Pak Tugu itu. Artinya Ya, Pak Tugu udah punya punya cara sendiri untuk mengatasi itu. Selanjutnya ya. kira-kira ini kapan Pak mau dilaksanakan itu Pak? Idenya kayak cukup brilian tuh, luar biasa itu kalau misalnya diterapin kayaknya sampah nggak Terima ada kasih Pak Amin. Ini setelah ngobrol sama Pak Amin jadi ide-idenya jadi muncul nih Pak Amin. Luar biasa juga Pak Amin ternyata. Saya nggak malam-malam udah ganggu tapi ternyata Pak Amin bisa membangkitkan ide-ide saya. Nah rencana gini Pak Amin, saya karena ini sampah itu darurat bagi saya minimal 2-3 minggu ke depan paling lambat 1 bulan saya akan melaksanakan ini supaya nanti ya terlihat perbedaannya, kesadarannya gitu, dan nanti tentu pasti saya akan ngobrol lagi sama Pak Awin, mau pamerin keberhasilan saya gitu Pak Awin. Iya. Mudah-mudahan saya bisa tiru Pak Teguh itu. Ya, saya rasa Pak Teguh dari apa yang kita obrolkan itu ya, mungkin saya nanti juga bisa kalau kita dilaksanakan Pak Teguh, saya juga pengen lihat itu. Saya lihat contohnya, mudah-mudahan ide yang luar biasa itu kan. Nah, tetapi saya lihat perkembangan di Pak Teguh itu nanti ketika sudah diterapkan, kapan-kapan kita ngobrol, saya pengen nyontoh. Contohnya itu gimana sih bisa terbuka sendiri gitu ya. Kan itu saya lihat baik Pak Awin. Ya. Kita terbuka sendiri. Mudah-mudahan Pak Teguh ya. Apa yang tadi Pak Teguh sampaikan ke saya itu ide yang luar biasa. Nanti kapan mungkin bisa saya tagih itu ketika udah dilaksanakan bisa saya contoh gitu. Mungkin itu aja Pak Teguh ya kali untuk saya Pak Teguh mudah-mudahan jadi masuk. Ya, jadi gini Pak Awin, saya juga terima kasih. Siap. Saya terima kasih Pak Awin ngobrolnya kita meskipun sebentar dan ganggu Pak Awin. Ternyata saya merasa lega karena saya jadi terbuka pemikiran-pemikiran sehingga saya bisa menemukan solusi. Dan mudah-mudahan nanti apa yang ini bisa kita obrolin bukan di malam-malam begini yang mungkin saya nggak enak malam Jumat Bapak ngobrolnya gitu yang ganggu acara malam Jumat ya kan. Mudah-mudahan nanti kita bisa kopi, bisa ketemu, ngobrol dan bisa curhat tentang apa yang saya peroleh atau yang saya lakukan. Terima kasih Pak Awin ya atas waktunya ya. Sampai ketemu di lain waktu. Mohon maaf. Assalamualaikum Pak Awin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Awin. Apa kabar Pak Awin? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Yan. Gimana Pak Yan? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mohon Pak Awin bisa minta waktu sebentar Pak Awin. Siapa Yan? Bisa Pak Yan? Iya, saya ingin mengkonfirmasi hasil dari Pak Awin tadi ya. Iya. Kira-kira Pak Awin, menurut Pak Awin bagaimana Pak Awin? Pak Awin menilai kompetensi performa Pak Awin tadi sendiri dalam melakukan coaching Pak Awin? Masih banyak kendala Pak. Saya merasa grogi tuh udah gitu karena memang hal yang baru, jadi saya agak sedikit bingung, tapi karena saya berpedoman patokannya adalah Arut Tirta, ya, alhamdulillah bisa kebantu juga dengan cara itu. Jadi enggak pada saat di pelaksanaan kemarin itu ya berjalan, cuma ada kendala-kendala yang memang saya rasakan itu. Jadi tapi ya saya dari situ nanti saya belajar lah biar lebih bagus lagi gitu Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak. Dari pengamatan saya Pak Awin, tadi si Pak Awin sudah menyampaikan gitu ya terhadap apa yang Pak Awin sampaikan ke Koci gitu. Koci ke Pak Teguh tadi Pak Awin sudah menyampaikan ya, sesuai dengan aktivitas sih. Dari tujuan, dari identifikasi, dari rencana aksi sampai ke tanggung jawab itu Pak Awin sudah sepengetahuan saya, sepenglihatan saya sudah melakukan itulah, sudah melakukan aktivitas gitu. Nah, kira-kira Makasih Pak Yan, makasih. Menurut Pak Awin nih, kira-kira
tadi apa saja Pak Awin? Mungkin Pak Awin bisa menyebutkan gitu hambatan-hambatan tadi saat melakukan coaching itu tadi Pak Awin gimana Pak Awin? Yang jelas kalau hambatan terkait dengan saya itu terkait dengan coachnya ya, artinya belum begitu menguasai Pak, tapi persiapannya mah saya udah laksanakan gitu. Jadi walaupun kendalanya itu pada saat menyampaikan apa yang saya sampaikan itu kayaknya saya nggak pas gitu, belum mungkin agak belum memahami materi yang saya sampaikan, tapi ya terkait dengan urutannya udah saya sampaikan gitu. Saya melihat karena ketika saya menyampaikan itu artinya tidak ada hambatan, tapi saya merasa kayaknya belum pas gitu Pak, belum pas atau materinya mungkin ya karena saya baru ini belum begitu banyak tahu gitu Pak. Tapi saya terima kasih ke Pak Ian sudah ngasih masukan ke saya. Mudah-mudahan dari sini saya bisa koreksi gitu. Bisa koreksi ketika saya menyampaikan itu, artinya nanti lebih baik lagi dari hari ini Pak gitu. Oke Pak Awin gitu. Dari demikian Pak Awin, Ya. dan untuk Pak Awin, menurut Pak Awin nih kira-kira bagian mana Pak Awin yang bisa Pak Awin kembangkan dari posting tadi Pak Awin? Kalau untuk yang bisa saya kembangkan tentunya kaitannya dengan kompetensi Pak. Kompetensi diri itu yang terkait dengan 5KSE itu kan artinya kompetensi saya berarti yang saya rasakan itu saya merasa kurang menguasai, tapi dari situ saya nanti koordinasi dengan pihak-pihak yang memang terkait dengan kompetensi tersebut gitu, biar saya nanti ke depannya lebih baik lagi. Nah, ini yang menjadi hambatan saya gitu. Ya mungkin nanti dari rekan-rekan saya koordinasi dengan yang terkait kayak kompetisi dengan teman sejawat, terus juga dengan kepala sekolah, dengan yang lain. Ini kan perlu adanya artinya masukan-masukan dari orang-orang yang memang menurut saya lebih pintar dari saya gitu Pak. Siap. Termasuk dari Pian sendiri juga itu menurut saya udah ada masukan Siap, untuk dibaikkan. Nah, menurut Pak Awin, kira-kira rencana tindak lanjut Pak Awin itu seperti apa Pak setelah melaksanakan coaching ini? Tentunya saya akan mengevaluasi kegiatan saya itu dari pelaksanaan dari persiapan ke pelaksanaan. Terus yang kekurangannya itu nanti saya akan penuhi itu. Artinya yang kekurangan baik materi, kekurangan ketika bahan-bahan yang perlu saya sampaikan itu kan tentunya harus ada saya evaluasi lagi itu kan agar lebih baik lagi dari hari ini ke depannya gitu Pak. Oke, siap Pak Awin. Pak Awin, dari diskusi kita dari sekarang nih pasca observasi, kira-kira ada nggak Pak Awin yang sudah terbayangkan oleh Pak Awin tentang bagaimana selanjutnya dan bagaimana performa Pak Awin gitu. Kira-kira sudah terbayang belum oleh Pak Awin? Ini Pak agak sudah kegambar sih, cuman artinya saya perlu ada keyakinan yang memang agar itu bisa lebih baik lagi gitu kan, untuk kegambar masalah yang terkait dengan observasinya, terkait dengan kesiapannya, terkait dengan nanti pada saat saya untuk memcoaching yang lain itu artinya itu perlu ada persiapan yang memang harus disiapkan Pak, karena tanpa adanya konsultasi dengan yang lain ya mungkin saya kan tentunya merasa saya benar, tapi pada saat nanti pelaksanaan kan kekurangan itu kan jadi nggak baik lagi. Jadi saya pengennya ada lebih baik lagi dari yang sekarang, tapi udah ada gambaran sih Pak untuk pelaksanaan ke depannya gitu Pak. Oke, siap. Luar biasa Pak. Itu Pak Awin seperti itu. Pak Awin, kira-kira menurut Pak Awin nih, perasaan Pak Awin
setelah melakukan coaching ini bagaimana Pak Awin? Perasaan Pak Awin? Yang jelas saya perasaannya yang pertama saya dapat ilmu baru. Tentunya dari situ saya punya pengalaman dan punya gambaran ke depannya. Dari situ saya nanti bisa saya kembangkan gitu, bisa saya kembangkan ke depannya untuk lebih baik lagi gitu. Tapi yang jelas setelah saya melaksanakan coach itu dengan kemarin dengan Pak Teguh gitu, artinya saya punya pengalaman dari Pak Teguh, begitu juga ada catatan-catatan yang memang harus saya kembangin lagi Pak. Saya akan kembangin lagi untuk lebih baik lagi daripada hari ini Pak. Gitu. Oke, bagus sekali Pak Awin. Pak Awin, Siap, 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 sebagai penutup terakhir Pak Awin, saya ingin menyampaikan hasil dari siap ya. saya dari hasil perpindahan dari hal itu. Tadi Pak Awin sudah melaksanakan proses coaching dengan alur cerita Pak Awin. Sudah melakukan tujuan, dari rencana, dari identifikasi sampai ke tanggung jawab Pak Awin. Bagus sekali Pak Awin apa yang sudah Pak Awin lakukan, apa yang sudah Pak Awin kerjakan ya, mudah-mudahan menambah hasanah ilmu Pak Awin, hasanah ilmu kita nih di coaching gitu. Terima kasih Pak Awin atas ilmunya, atas sharing baiknya. Mohon maaf dengan waktu yang begitu singkat Pak Awin ya. Mungkin bisa kita bisa ngobrol lagi Pak Awin. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat malam Pak Yan, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah Pak, kabar saya baik. Hari ini saya sehat walafiat. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya Pak Yan selalu sehat. Jadi begini Pak Yan, sebelum Pak Yan melakukan coaching, saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan coaching Bapak dengan coaching nanti akan saya amati dan saya observasi. Untuk itu pada kesempatan ini saya ingin mendiskusikan rubrik penilaian kegiatan coaching ini. Kemudian saya akan melihat percakapan antara coach yaitu Bapak dengan coach. Apakah percakapan Bapak itu sudah sesuai alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Pak Ian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga si coach dapat menemukan solusinya. Dan saya juga akan melihat bagaimana coach merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak selaku coach. Kemudian saya sekedar mengingatkan bahwa kegiatan coaching ini perlu memperhatikan 3 hal, yaitu coaching harus bersifat kemitraan, kemudian prosesnya kreatif dan juga mampu memberikan memaksimalkan potensi dari coaching. Maka untuk itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak Yan ya. Siap Pak. Pertama, potensi apa yang akan dikembangkan dalam proses coaching kali ini Pak Yan? Yang pertama saya hadir secara penuh Pak. Kemudian mendengar aktif dari respon coach dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak kepada coach untuk menggali potensi dari coach. Baik Pak Yan. Terima kasih atas jawabannya untuk pertanyaan pertama. Yang kedua, kira-kira kompetensi mana yang Pak Yan ingin amati secara spesifik ya, yang ingin Pak Yan tingkatkan atau kembangkan terhadap coach ini Pak Yan? Saya akan mendengarkan secara aktif Pak apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot untuk meningkatkan potensi dari coach tersebut Pak. Siap Pak Yan, bagus sekali. Kemudian mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Yan. Menurut Pak Yan indikator apa saja untuk melihat? Saya ingin melihat coach menemukan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi Pak. Harapan apa yang saya inginkan adalah coach serta langkah-langkah yang dilakukan oleh coach. Baiklah Pak Yan, pertanyaan-pertanyaan selama
pra-observasi sebelum Bapak melakukan coaching. Saya anggap cukup dan mudah-mudahan coaching Bapak berjalan dengan lancar. Kemudian nanti bisa terlaksana dengan baik sehingga mampu menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang pada coaching Bapak. Demikian Pak Yan, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Awin. Waalaikumsalam Pak Yan. Apa kabarnya Pak Yan? Alhamdulillah Pak. Pak Awin sendiri kabarnya gimana Pak? Alhamdulillah sehat Pak Yan. Cuma agak kurang baik ini Pak Yan. Loh, ada apa Pak? Saya perhatikan Bapak akhir-akhir ini di sekolah agak-agak murung. Bagaimana itu Pak? Nah itu dia Pak. Apa Pak Ian ada waktu sekarang Pak? Kebetulan Pak Awin, hari ini saya ada kelas kosong. Jam saya dipakai untuk mata pelajaran lain. Mungkin kita bisa ngobrol Pak. Baik Pak, kalau Pak Ian ada waktu, saya mau curhat Pak. Kebetulan anak-anak juga tidak ada jam belajar. Tapi ini membutuhkan waktu agak lama Pak. Bisa Pak? Alhamdulillah, bisa Pak Awin. Mungkin supaya enaknya kita ngobrol di kantin aja kali Pak Awin ya, biar bisa kita sambil ngopi gitu, sambil nyemil-nyemil gitu Pak Awin. Alhamdulillah, boleh Pak, boleh. Wah ide bagus itu Pak. Kalau di kantin mah bisa lebih santai, saya ngobrolnya nanti buat curhat bapaknya gitu. Oh gitu, oke siap Pak Awin. Gimana Pak Awin nih? Apa yang saya bisa bantu dari kemurungan Pak Awin selama ini Pak Awin? Begini Pak Yan, saya ini bingung mau mulai dari mana ya. Karena ya, tinggal silakan ya Pak Awin. Pak Awin tinggal ceritakan yang dari Pak Awin rasakan aja. ya saya itu bingung Pak. Anak-anak sering banget bawa makanan ke ruangan. Lantas setelah makan di ruangan itu sampahnya tidak dibuang di tempat sampah, malah dimasukkan ke bawah kolong meja. Padahal himbauan itu pernah saya laksanakan atau saya kasih tahu, tetapi ya kenyataannya begitu juga gitu. Nah itu yang menjadi saya bingung, itu udah dikasih tahu tapi malah tetap aja, padahal wali kelas saya udah kasih tahu. Kebetulan memang saya ditugaskan bagian sarana, jadi saya tidak secara penuh untuk ngasih tahu anak ke ruang kelas, kalau tidak paling saya himbau aja, tetapi ya melihat keadaan, makanya saya agak bingung Pak ini, gimana jalaninnya ya, gimana kasih tahunya gitu. Untuk office boy di sekolah Pak Awin ada? Kalau office boy kebetulan ada Pak, cuma kalau office boy itu kan kerjanya hanya di lorong Pak, tidak masuk ke kelas-kelas, karena memang dari awal dia ditugaskan itu hanya sebatas pembersihan di lorong-lorong aja, jadi yang ke ruangan kelas ini yang agak repot juga gitu, terus ya dikerjakan gitu. Padahal anaknya juga kadang-kadang kasih tahu susah ya nih Pak. Kalau saya boleh tahu Pak Awin di sekolah tugas tambahannya apa ya Pak Awin ya? Kebetulan saya tugas tambahan itu bagian sarana Pak. Terus juga bagian sarana memang tugasnya ya mengkondisikan kegiatan yang ada di sekolah terkait dengan keperluan-keperluan terkait dengan kegiatan pembelajaran atau pekerjaan sehari-hari, dan juga masalah kebersihan juga Pak. Terus bagaimana Pak Win? Iya saya khawatir Pak, ini kalau umpama saya sendiri mungkin ya agak kewalahan gitu. Nah kalau umpama saya nggak rapikan, kagak saya kasih tahu, nanti tentunya kan kepala sekolah juga pasti akan tegur saya. Yang jelas sarananya kan saya gitu. Jadi saya juga agak bingung gitu kalau nggak ya diatasin gitu Pak. Oke, saya paham sih dengan apa yang dimurungkan Pak Awin selama ini. Jadi menurut Pak Awin, pembicaraan kita saat ini kira-kira gimana ya Pak? Untuk apa ya Pak tujuannya?
Saya sih bertujuan begini, saya agar mendapatkan apa namanya ya, solusi mungkin dari Pak Ian sendiri, kira-kira ada nggak masukan ke saya itu untuk itu gitu. Kan karena melihat ini juga saya agak pusing sendiri, karena anak buah saya itu kadang-kadang dikasih tahu juga agak susah Pak. Ya berkali-kali dikasih tahu gitu Pak. Oke Pak Awin, mudah-mudahan pembicaraan kita hari ini mendapatkan solusi yang terbaik ya untuk Pak Awin Ya, menyelesaikan apa yang Pak Awin murungkan selama ini Pak Awin ya. siapa kalian? Ya. Ya silakan Pak Awin. Eh, terus terang Pak, saya bingung dengan sikap anak-anak. Sudah saya kasih tahu, bahkan sudah saya siapkan tempat sampah di luar kelas, masih aja buang sampah di dalam kelas gitu. Jadi saya bingung itu gitu. Padahal himbauan itu terus kadang-kadang saya kasih tahu hampir setiap hari, tapi kenyataannya ya gitu-gitu juga, nggak ada perubahan gitu. Kalau seperti itu kira-kira kendalanya apa Pak ya? Sehingga anak itu kesadaran membuang sampahnya kurang ya. Kalau saya perhatikan Pak, ini juga saya yang pernah saya lihat itu, ketika saya kasih tahu, mungkin karena terlalu jauh mungkin ya, karena ada di luar ruangan kelas gitu, sehingga dia ketika habis makan udah aja ditaruh gitu ya. Jadi juga saya agak bingung ini maunya seperti apa, apakah disiapin tempat sampah di dalam kelas atau seperti apa gitu ya. Kalau bisa mah anak itu biar punya pengertian gitu, padahal kan itu kesehatan juga, buat kesehatan, kebersihan. Kalau menurut Pak Awin sendiri nih, kira-kira solusi terbaiknya gimana Pak untuk meningkatkan kesadaran anak itu untuk buang sampah Pak Awin? Kalau menurut pendapat Pak Awin bagaimana? Nah kalau menurut saya itu yang yang jelas sudah dikasih tahu, tapi mungkin saya harus kerjasama dengan wali kelas, ketua kelas, dan juga mungkin gini, ada pembuatan jadwal yang memang ditugaskan sama anak gitu. Terus juga mungkin nanti saya akan koordinasi dengan ketua kelas agar membuat keyakinan kelas gitu, biar apa namanya, biar itu bisa dilaksanakan Pak. Kira-kira menurut Pak Awin nih, Ya, stakeholder di sekolah yang bisa terlibat dengan keinginan Pak Awin meningkatkan kesadaran siswa tentang buang sampah, kira-kira bagaimana aja Pak? stakeholder mah ya mungkin kaitannya dengan siswa ya, tuh ya, kesiswaan ya, terus BP, terus juga lagi dengan ketua kelas, itu mungkin yang bisa saya apa namanya, biar bisa bantu kerja saya, biar itu bisa dilaksanakan gitu. Nah, itu mungkin yang bisa saya laksanakan mas sementara mah gitu kan. Apa ada bagian yang lain Pak yang bisa Bapak ajak koordinasi dan kolaborasi gitu? Contoh ya bisa ke bagian kantin kah, atau ke bagian yang lain kah, atau kemana lagi menurut Pak Awin? Sebenarnya kalau secara garis besar memang dicarakan juga cukup, tapi memang itu merupakan tadi masukan dari Pak Ian sangat bagus sekali. Mungkin saya bisa apa namanya, bisa jadi masukan gitu. Tapi yang secara garis besar ini juga sebenarnya Pak, saya udah ada ide juga gitu. Saya akan siapkan tempat sampah itu yang berupa tempat sampah, baik tempat ataupun plastik, biar nanti saya taruh di dalam ruangan kelas, biar itu anak lebih gampang ketika dia jajan di dalam itu sampahnya dibuang. Terus saya berharap juga nanti pada saat itu piket juga dia apa namanya ya, membuang sampah ketika jam terakhir Pak. Jadi itu yang mungkin yang menjadi solusi buat saya sendiri, yang akan saya coba di minggu-minggu ini, karena kemarin belum ada itu, memang belum ada. Nah, alhamdulillah itu saya pikir itu ide yang brilian Pak, ide yang sangat bagus ya untuk meningkatkan kesadaran siswa Bapak gitu. Selanjutnya Pak, kira-kira tindak lanjut Bapak nih dalam untuk berbicara dengan wali kelas, kepala sekolah itu bagaimana ya Pak?
Nah, iya Pak, saya akan segera menemui anak-anak per kelas dan saya akan memberitahukan bahwa kebersihan itu sangat baik dan juga saya nanti akan berkoordinasi dengan apa namanya pihak wali kelas dan juga kepala sekolah untuk mendukung kegiatan kebersihan agar sekolah itu sekolah saya menjadi indah dilihat dan juga nyaman untuk ditempatin untuk kegiatan belajar. Nah itu Pak. Nah, itu saya pikir bagus sekali Pak Win. Dengan tadi sudah dijelaskan, Pak Win sudah mengidentifikasi atau mudah menjabarkan ya ke wali kelas, ke BP, ke pimpinan gitu. Saya pikir Pak Win sendiri sudah mendapatkan solusi Pak dari Iya. Bapak siapkan itu seperti itu Pak Win. Nah, saya juga Pak Ian, terima kasih banyak ini tadi udah ketemu ya. Kita lagi kebetulan pas jalan ketemu Pak Ian, jadi saya agak sedikit lega nih. Jadi saya ada sedikit masukan, jadi saya nggak begitu mumet banget. Jadi kalau tadi mah kan saya bingung itu solusinya gimana. Nah ketemu Pak Ian ini jadi ada inspirasi, jadi ada motivasi saya untuk dapat ide-ide baru gitu. Makasih banyak Pak Ian ini, mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, bisa ketemu lagi di gitu ya Pak ya. bagus Pak, terima kasih Pak. Saya pikir Pak Win sudah punya solusi yang tepat Pak. Nah kira-kira butuh waktu berapa lama ya Pak untuk menyelesaikan program Bapak ini Pak? Kalau sudah dikoordinasikan mas sebenarnya menurut saya nggak lama, paling ya minggu-minggu ini ya mudah-mudahan insya Allah beres gitu, atau mama bisa disosialisasi dulu baru aksinya ya mungkin harus kerjasama gitu dengan wali kelas, dengan ketua kelas dan juga petugas tiket yang ada di ruangan. Mudah-mudahan dengan ide yang tadi muncul itu artinya sekolah itu akan rapih seperti yang diharapkan oleh saya mungkin dan guru-guru dan juga siswa semuanya gitu. Oke Pak Win, itu bagus sekali Pak Win. Mungkin saya akan menunggu refleksi Pak Win tentang program ini Pak Win sekitar 2 minggu sampai 1 bulan ke depan mungkin Pak Win ya. Siap Pak Ian. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di kantin ini ya. Oke, siap Pak Win. Terima kasih siap Pak Win. Mungkin hanya itu yang bisa kita bahas Pak Win ya untuk saat ini ya. Saya tunggu refleksi Pak Win 2 sampai 1 bulan Pak Win ya. Ya Pak Ian. Oke, siap Pak Win. Terima kasih Pak Win. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita ngobrol-ngobrol sebentar Pak Yan tentang kegiatan hari ini? Siap Pak. Siap, bisa banget Pak. Baik. Kita sesuai dengan jadwal bahwa hari ini kita telah melaksanakan kegiatan observasi terkait dengan kegiatan Bapak melakukan coaching bersama coach Bapak yaitu Pak Awin. Nah, tentu dalam kegiatan ini Pak Yan telah melakukan dengan sangat luar biasa dan tentu menginspirasi bagi saya. Nah, dari hasil pengamatan saya selama coaching ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Pak Yan. Kira-kira gimana Pak Yan? Siap Pak, siap. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira kekurangan dan versi pengamatan Bapak mungkin boleh tahu Pak supaya menambah menambah perbaikan di proses coaching saya Pak. Ya, jadi begini Pak Yan ya, saya telah mengamati coaching Bapak terhadap coach. Menurut pengamatan saya semuanya sudah berjalan sesuai dengan alur tirta. Dan saya sudah sesuai dengan alur tirta yang kita sepakati. Dan kemudian Pak Yan berusaha untuk hadir penuh. Kemudian juga Pak Yan juga memberikan pertanyaan
apa namanya ya, bobot, sehingga mampu memberikan apa namanya solusi-solusi yang khusus dari coach. Nah, itu dengan kegiatan coaching ini harapannya bahwa kegiatan coaching bisa menunjukkan kompetensi yang dimiliki oleh coach Bapak dalam hal ini Pak Awin. Dan tentu saya sebagai apa namanya observasi berterima kasih bahwa coachingnya sudah berjalan dengan baik. Itu Pak Yan. Terima kasih banyak Pak atas apresiasi Bapak. Itu mudah-mudahan sih apa yang sudah saya lakukan ke coach menambah apa ya Pak, memberikan jalan keluar ya, memberikan solusi untuk coach menyelesaikan permasalahan gitu. Nah, ini juga memberikan saya pengetahuan baru, fakta baru, pengalaman baru gitu. Bagaimana memberikan apa ya, mengarahkan gitu, menuntun teman untuk menyelesaikan permasalahan yang beliau hadapi sendiri gitu Pak. Iya. Terima kasih banyak. Tapi kalau menurut Pak Yan sendiri, apa yang dirasakan, apa hambatan-hambatan mungkin ya, kendala-kendala gitu yang dirasakan oleh Pak Yan gitu pada saat melakukan coaching tadi? Pertama mungkin hambatan saya ke apa ya Pak ya, karena mungkin baru kita ya, baru melakukan coaching ini kan mungkin dari beberapa hari, 1 minggu inilah, 2 minggu inilah kita baru akrab kan dengan kata-kata coaching untuk supervisi akademik gitu. Nah mungkin apa ya, pertama kalau mau awal-awalnya kan saya harus menggunakan konsep bagaimana Tirta itu dari TIRTA gitu kan, harus sesuai gitu. Mungkin kalau mungkin saya sudah terbiasa kan, saya tidak harus menggunakan konsep itu, sudah tahu ya bagaimana memulai tujuan dari peridentifikasi dari cara sampai ke tanggung jawab. Mungkin hambatannya sesuai dengan alur harus apa ya, seperti ya orang jalan mah Pak, kayak tertatih-tatih dulu gitu. Mungkin biasa kan otomatis saya juga sudah berpengalaman. Ya mungkin ya itu mungkin masalah jam terbang kali ya Pak ya, dan itu sangat wajar sekali. Mungkin ada grogi juga ya kali ya Pak. Nah, karena kita mungkin berpatokan sama Tirta. Oh Tirta misalnya T tujuannya apa, jadi inget dulu nanti. Ya itu mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa apa namanya ya, mengamati bisa apa ya, bisa mengatasi, maksud saya mengatasi permasalahan, karena itu cuma masalah jam terbang aja sih kalau menurut saya. Ya Gitu. seperti itu Pak. Kalau berkenaan dengan ilmu baru sih, sebenarnya saya sangat senang gitu Pak, karena itu kan berarti kita juga ketemu sejawat bisa berbagi gitu ya, berbagi gitu, otomatis kan ada semacam kepuasan tersendiri ya. Kita teman itu permasalahannya seperti yang ada, kita juga bisa ngasih solusi gitu. Nanti kan teman, andaikan saya juga kira-kira ada pertanyaan, saya juga harus apa ya, mencari teman juga untuk mencari jalan keluarnya gitu, seperti itu. Ada ya, ada kebersamaan, ada kolaborasi gitu untuk menyelesaikan masalah di sekolah gitu Pak. Mungkin hati ya senang lah Pak, karena bisa menyelesaikan masalah di sekolah gitu. Ya, jadi perasaannya Pak Yan dengan kegiatan coaching itu, dengan mengajukan beberapa itu, ada perasaan senang gitu ya Pak Yan ya? Nah ya seperti itu. Bagus sekali Pak Yan. Itu tadi ungkapan perasaan Pak Yan. Kalau dari respon apa namanya coaching sendiri tentang coaching hari ini, bagaimana Pak menurut Bapak perasaannya coaching Bapak? Dari yang saya sudah amati sih Pak, tadi kemarin udah ngobrol banyak ya dengan coaching itu. Coaching sih secara umum terlihat senang gitu, karena kan dia sendiri permasalahannya sudah ada jalan keluar gitu ya, dia sudah punya solusinya gitu kan. Saya sudah mengarahkan, ternyata solusinya
berasal dari diri coach sendiri gitu, otomatis kan si coach Iya. senang ya karena Hmm. selama ini kan terbebani oleh masalah yang terlintas di pikiran dia sendiri, ternyata pikirannya sendiri itu ya selama ini menimbulkan masalah, ada solusi bagi dia sendiri gitu Pak. Nah, Iya. otomatis kan dia juga apa ya, menjadi sangat daya tarik, oh ternyata saya sendiri Iya. bukan masalah saya gitu kan, otomatis Iya, iya. coach juga akan sangat senang ya. Iya, iya. Luar biasa Pak Ian yang dilakukan Pak Ian, apa ya, sudah sangat luar biasa, dan tentu ini karena proses perencanaan tadi sesuai dengan alur theta, dengan cara mengidentifikasi, dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan, tentu ini kan apa ya, sudah sesuai dengan alur tadi karena Iya, Bapak Pak. sudah merencanakan dengan baik. Nah, menurut Pak Ian nih, apa yang dirasakan ketika tadi udah ya, rasakan saat melaksanakan coaching sudah. Nah, kemudian mungkin ada perasaan lain selain apa ya? Selain Melaksanakan coaching Pak. pertanyaan-pertanyaan ya. Mungkin Ya. mungkin apa ya? Grogi. Mungkin ada Pak Nah, grogi ya. betul Pak, untuk grogi sih mungkin ya di awal-awal sih lebih grogi kan ya Pak. Iya, iya. Kita mengenalkan konsep coaching ke teman juga, teman sendiri sebenarnya masalah harus cerita ke siapa gitu kan. Nah, Ya. ketika sudah kita ada yang ingin menyampaikan, memberikan solusi mengarahkan dengan alur cerita itu, otomatis aduh gimana nih, kira-kira saya bisa ngerti sih dalam hati saya gitu. Iya. Nggak nih gitu kan, otomatis kan Ya. setelah kita berpatokan ke alur cerita itu dari tujuan, dari identifikasi, dari rencana gitu. Oh, ternyata begini loh mengatasi dengan secara mengatasi solusi dari teman gitu kan. Ternyata kita sendiri dengan alur itu yang awalnya grogi kan hilang dengan sendirinya gitu Pak, karena habis acuan di cerita itu kita tadi tidak kita hilangkan gitu Pak. Ya, karena tadi tercipta, kalau saya lihat memang sudah tercipta suasana kemitraan, jadi nggak ada ya Pak. Itu cuman maksudnya karena berjalan suasana kemitraannya juga muncul, jadi memang bisa teratasi. Baiklah Pak Ian, karena memang waktunya terbatas, saya terima kasih Pak Ian sudah mau berbincang dan pasca kegiatan observasi ini, mudah-mudahan kita selalu diberikan kelancaran dan dengan metode coaching ini kita bisa mengembangkan kompetensi kita di dalam menerapkan coaching terhadap teman-teman sejawat dan melakukan coaching terhadap murid-murid kita, sehingga kita bisa mewujudkan proses pembelajaran yang berpihak kepada anak. Mungkin itu ya Pak Ian ya. Siap Pak. Terima kasih. Mari saya tutup dengan kata-kata dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Teguh, sehat Pak Teguh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Awin, saya sehat hari ini. Mudah-mudahan Pak Awin juga sehat ya Pak Awin ya. Alhamdulillah Pak Teguh ya. Alhamdulillah Pak Teguh sehat. Sebelumnya Pak Teguh melakukan coaching ya? Ya Pak Awin. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan coaching Bapak nanti akan saya amati. Pada kesempatan ini saya ingin mendiskusikan rubrik penilaian hari ini. Terus kemudian saya akan melihat percakapan antara coach dan coach, apakah sudah sesuai alur cerita atau belum Pak. Siap. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach. Ya. Dan saya akan melihat bagaimana coach merespon dan menanggapi pertanyaan coach. Kemudian sekedar mengingatkan Pak, jangan lupa perhatikan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi Pak. Siap. Selanjutnya
potensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam coaching kali ini, Pak? Baik Pak Awin, untuk coaching pada kali ini bahwa saya akan hadir secara penuh dalam kegiatan itu, kemudian menjadi pendengar yang aktif serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, sehingga coach saya nanti bisa menghasilkan solusi yang terbaik. Baik, Pak Teguh. Yang kedua, kompetensi mana yang Bapak amati secara spesifik yang ingin Bapak tingkatkan atau kembangkan, Pak? Pada coaching kali ini yang ingin saya kembangkan bahwa saya ingin mendengarkan secara aktif serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu tadi Pak, sehingga buat coach saya. Yang ketiga, indikator apa saja untuk melihat ketercapaian coach yang Bapak nanti akan akan coaching ya Pak? Begini Pak Win, untuk melihat ketercapaian coach saya, itu yang pertama adalah saya ingin melihat bahwa coach saya itu menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Kemudian saya akan melihat harapan-harapan apa yang diinginkan coach serta langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan oleh coach sehingga si coach ini mampu memperoleh solusi atas masalah yang sedang dihadapi. Mungkin itu Pak Awin persiapan pesan saya. Baik Pak Teguh, semoga berjalan dengan lancar kegiatannya. Amin Pak Awin. Mudah-mudahan bisa sukses. Ya, saya sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Yan? Malam-malam nelpon saya, apa kabar? Sehat Pak Yan? Alhamdulillah Pak, sehat walafiat. Hanya pertama mungkin saya mohon maaf ke Bapak. Tadi siang saya mengundang Bapak via Google Meet Pak, mengingat apa ya, kerisauan saya gitu, kegelisahan saya terhadap apa ya, murid-murid saya gitu Pak, murid-murid saya di kelas 12 gitu. Jadi saya berinisiatif gitu, karena sekolah kita kan jadwalnya padat Pak. Jadi mungkin saya mohon kesediaan Pak Teguh untuk mendengarkan curhat saya Pak, dengan curhat saya tentang kelas 12 Pak yang menghadapi uji kompetensi itu Pak. Siap, boleh Pak Yan. Kebetulan saya malam ini juga setelah maghrib, setelah Isya, waktu saya banyak yang kosong, sudah ngaji. Jadi saya dengan senang hati diajak ngobrol Pak untuk mungkin apa yang bisa saya bantu gitu Pak Yan, supaya kita ngobrolnya rileks nih. Apa menjadi keluhan Bapak ini? Yang menjadi keluhan saya mungkin pertama dari jadwal sekolah yang sangat padat gitu Pak. Kan sekolah sudah menentukan uji kompetensi kelas 12 LSP itu kan di bulan Oktober tanggal 16 sudah ujian gitu kan. Iya. Sekarang besok itu sudah mulai 1 September gitu. Berarti kan sekitar 6 mingguan lah kelas 12 waktunya untuk menghadapi uji kompetensi itu. Nah, di saat itulah kekhawatiran saya gitu, kekhawatiran dalam artian SKK KKNI di TKR itu kan di LSP ada 7 klaster. Terbaru itu ada 4 klaster Pak, sistem okupasi. Nah, itu 4 klaster. Tapi unit itu terjadi 49 gitu. Nah, bisa saya, kekhawatiran saya adalah kelas 12 itu menghadapi ujian dengan waktu 2 minggu dengan unit yang segitu banyak, dengan model kali ujian yang ujian praktek plus teori plus wawancara gitu. Nah, saya khawatir anak saya itu ya mungkin wajar ya Pak, ketika guru kata kekhawatiran supaya anaknya tidak kompeten kan khawatir juga Pak gitu. Siap. Jadi obrolan kita malam ini
Jadi tujuannya adalah bagaimana Pak Ian ini menghadapi uji kompetensi ya Pak ya, kelas 12, tapi waktunya yang begitu menurut Pak Ian mepet sekali gitu ya. Nah, iya Pak, betul. Oh gitu. Waktu yang 6 Baik, minggu, baik, baik. materi yang segitu banyak kan, Ya, aduh khawatir nih kira-kira udah anak saya lulus nggak ya gitu. Sementara ya, 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 uji itu kan eksternal, bukan guru ya, kita sendiri gitu, diuji oleh orang ya, lain yang nggak ya. tahu asbabun nuzul kemampuan anak saya gitu. Ya, wajar sih Pak memang. Nah, sebelum kita ngobrolnya berlanjut Pak Ian, kalau menurut Pak Ian nih, dengan adanya uji sertifikasi kompetensi ini, idealnya itu persiapannya berapa bulan menurut Pak Ian? Sehingga supaya anak ini bisa mencapai kompetensinya gitu. Kira-kira menurut Pak Ian tuh berapa lama persiapannya, kemudian apa yang perlu di yang perlu dikembangkan dari anak-anak gitu, sehingga itu Pak Ian, supaya Pak Ian tidak merasa risau gitu. Kira-kira gimana Pak Ian? Untuk waktu sih Pak, karena 1 bulan lagi ya kan, sebenarnya sih materi itu kan siswa kelas 12 sekarang kan udah pernah belajar ya dari kelas tingkat 10, semester 1, semester 2, mereka sudah belajar gamma teknik, pengukuran, udah menguasai lah hampir gitu. Terusnya ditambah lagi kan mereka sudah PKL 2 bulan di semester 4 gitu kan. Nah nanti mereka semester 6 akan magang tuh. Nanti di 2 bulan mereka PKL itu kan ya ada ilmu dari klaster dari SKKNI lah yang udah kita pelajari gitu kan. Saja dengan unit yang segitu banyak, saya sih butuhnya apa ya, semacam upgrading ya atau refresh untuk kelas 10, untuk mereka mengingat kembali di kelas 10 sama di kelas 11 mungkin itu Pak, dengan segitu banyak itu Pak. Ya. Nah, menurut Pak Ian, untuk bisa anak itu mencapai kompetensi, kira-kira yang sangat perlu urgen Bapak lakukan dalam jangka 1 bulan itu yang disiapkan itu kira-kira apa, sehingga nanti anak itu bisa lulus kompeten gitu. Apa kira-kira hal yang paling dasar? Sebenarnya sih kemampuan siswa dalam praktek ya Pak. Kalau praktek itu kan ada pengukuran, ada pemeriksaan, ada uji coba, terus analisis, ada kesimpulan. Nah, seperti itu tuh kan. Satu klaster aja sudah 16 unit. Apalagi kalau 7 klaster gitu kan udah udah berunit-unit deh pokoknya gitu. Nah, dari situ kan udah mengingat model uji LSP itu kan ada uji praktek, ada uji teori, ada cara gitu kan. Kalau dari UKK SMK sih, UKK SMK itu kan cuma praktek aja. Kan dari industri hanya praktek aja gitu kan. LSP itu kan ada praktek, ada teori, ada wawancara. Seperti itu Pak. Jadi tahapan anak saya yang ya perkiraan baru mencapai 50% lah kemampuannya gitu. Capai sampai 100% untuk diwawancara dengan di soal teorinya seperti itu. Oke. Ya. Nah, kalau menurut Pak Ian, langkah-langkah apa yang Bapak lakukan untuk bisa menyiapkan dengan waktu yang sempit itu, yang katanya Pak Ian 1 bulan itu, tapi bisa memperoleh hasil yang maksimal gitu. Menurut Pak Ian apa langkah-langkahnya? Mungkin pertama kali saya mengajukan Pak buat jadwal di kurikulum gitu kan. Ya. Jika ada pelajaran kosong di kelas 12 gitu, saya mungkin bisa mengisi ya, ada waktu sekitar 30 menit sampai 20 sampai 30 menit lah untuk merefresh kemampuan anak-anak saya gitu, persiapan mereka di praktik atau di bagian teori gitu. Apalagi dengan
di hari Sabtu gitu kan, kalau sekolah hari Kamis sampai hari Jumat ya, Sabtu itu kan ekskul. Nah di Sabtu ekskul itu saya bisa membuat jadwal satu kelas jadwal, tapi tidak satu kelas sih, saya tidak klasikal satu kelas, hanya satu kelas itu nanti di dua, ada yang jam 8 sampai jam 10, jam 10 sampai jam 12 gitu. Itu Pak. Ya, itu ide bagus itu, ada tambahan ya. Berarti Bapak akan melaksanakan tambahan ya? Ya. Itu luar biasa, itu ide-ide keren. Nah, tapi kira-kira kalau pakai jamnya guru selain produktif, kira-kira ada masalah nggak, misalnya tabrakan apa gimana itu jamnya itu? Mungkin yang pertama saya harus rajin lihat jadwal ke guru piket kali ya, lihat guru piket jadwalnya gitu, hari guru yang berhalangan masuk itu ada tugasnya atau tidak gitu. Nah dia ada tugasnya, udah saya aja deh yang nungguin. Mungkin dari 90 menit atau 90 menit 2 jam pelajaran, 90 menit saya beri 1 jam untuk menyelesaikan tugas di mata pelajaran yang gurunya berhalangan. 30 menitnya saya bisa melakukan refresh gitu, seperti itu Pak. Jadi insya Allah sih nggak bertabrakan gitu antara guru yang menyampaikan materi tugasnya dengan siswa saya yang menyampaikan menyelesaikan materi tambahan gitu. Ya. Ya, sekarang misalnya Pak Yan pakai hari Sabtu, kemudian terus tambah koordinasi dengan guru yang kosong gitu. Nah, kira-kira butuh berapa lama nih Pak Yan untuk kira-kira untuk mempersiapkan mereka sehingga mereka bisa dinyatakan ready lah, misalnya punya kesiapan mental yang untuk siap maju LSP itu. Kira-kira butuh waktu berapa lama kira-kira Pak Yan untuk bisa menghasilkan anak-anak PD untuk mengikuti kegiatan uji LSP? Dari 6 minggu itu Pak, rencana saya selama 1 bulan ini saya melakukan seperti itulah, maraton dari jadwal yang sudah saya berikan gitu Pak. Nah nanti di awal Oktober, 2 minggu sebelum 16 Oktober itu kan tanggal 1 atau tanggal 2 lah. Nah tanggal 2 itu saya mungkin akan mengadakan simulasi dulu gitu, dari ujian yang akan anak saya tanyakan gitu, seperti itu Pak. Oke. Nah, supaya kegiatan Pak Yan ini juga maksimal, kira-kira ada nggak pihak-pihak sekolah, pihak-pihak rekan-rekan sejawat yang akan dilibatkan Pak Yan, kira-kira Pak Yan? Pertama mungkin saya akan berkoordinasi dulu Pak, dengan Waka Kurikulum selaku jadwal ya. Terusnya kesiswaan ya, karena mereka kan yang mengatur alur siswa di school di hari Sabtu gitu kan. Nah itu dari segi koordinasi ke Waka Kurikulum, ke Waka kesiswaan, ke kepala sekolah gitu. Nah dari segi kolaborasinya mungkin pertama sih wajib ke guru mata pelajaran produktif gitu kan, karena di TKR itu kan guru mesin ada spesialisnya, guru sasis ada spesialisnya, guru kesikan ada gitu. Nah gitu Pak, ke teman guru produktif, kemudian settlement, aku penanggung jawab alat di bengkel gitu Pak. Oke Pak Yan, kalau dari obrolan kita tadi nih, yang obrolan kita yang singkat malam ini, kira-kira Pak Yan sudah menemukan solusinya nggak, belum? Udah mendapatkan gambaran solusi bagaimana menyiapkan murid Bapak supaya kompeten belum tadi kira-kira? Secara solusi real 100% sih, karena belum ya Pak ya, masih rencana gitu. Tapi secara gambaran sih sudah gitu. Secara gambaran oh iya ternyata saya harus buat program dulu, saya harus koordinasi dulu ya. Ternyata saya harus kolaborasi ya, ternyata saya harus jadwal dulu ya, seperti. Nah, rencana kapan Pak Yan kira-kira Bapak akan memulai kegiatan ini? Kan tadi Pak Yan waktunya kan sudah mulai dekat nih. Nggak mungkin mundur-mundur. Kapan kita akan memulai aksinya gitu? Karena besok itu udah 1 September Pak. Ya. Nah mungkin besok kebetulan mepet sekali ya Pak ya? Iya mepet banget gitu, karena kebetulan sih besok kan jam-jam
Siap. jam praktek gitu kan. Nah, Ya, ya, mungkin ya. itu bisa lah, saya bisa di anak praktek, biarkan saja mereka praktek, kemudian nah Oke. itu saya mungkin akan pertama gerilya dulu ya, Siap. ke kurikulum, Ya, ke siswaan, ke kepala betul, sekolah, betul, ke guru piket betul. gitu, seperti itu Ya, Pak. ya. Tapi saya kira, ya, nak, gambaran solusinya sudah ada, dan waktunya mepet. Bapak udah mau merencanakan, insya Allah besok udah mulai aksi. Nah, saya pengennya ya obrolan besok ke depan ya 2-3 minggu lagi saya pengen mendengar bahwa Pak Ian sudah mendapatkan apa ya kabar bagus gitu. Syukur-syukur kita bukan lagi telepon kayak gini via Zoom Meet gini, mungkin kan lebih asik lagi kalau kita ngobrol, dan saya pengen mendengar kabar baik dari Pak Ian, apa yang sudah dihasilkan dari obrolan kita hari malam ini gitu Pak Ian. Oh, oke Pak, siap. Malah rencana saya dalam 1-2 minggu ke depan ya, Nah, kan jadwal itu sudah saya kirim ke siswa, kemudian hasil itu saya mungkin 1 minggu atau 2 minggu saya refleksikan ke Bapak kali ya, kalau misalkan Bapak tidak sibuk boleh, gitu Pak. boleh. Dengan senang hati Pak Ian. Dan mudah-mudahan obrolan malam ini bisa melegakan hati Pak Ian ya. Pak Ian, gimana Alhamdulillah perasaannya? Pak, Udah lega belum? sudah berkurang banyak sih Pak, sudah banyak, sudah dapat solusi, Oke, dapat gambaran caranya seperti baik, apa gitu Pak. baik. Mudah-mudahan Pak Ian dengan apa obrolan yang kita obrolkan menemukan solusi, dan mudah-mudahan rencana Bapak berhasil, dan saya di hari ke depan kita bisa ngobrol darat sambil ngopi, dan saya harapkan apa yang menjadi harapan Bapak tercapai. Dan mohon maaf karena ini malam Jumat, kita akhiri ya Pak ya, obrolannya kita sambung besok Siap Pak, terima kasih lain banyak kali. waktunya ya. Nah, Terima kasih kita banyak Pak mau ngaji waktunya. dulu nih, mau ngaji dulu. Oke, Oke siap Pak Ian Pak. ya. Siap Pak, Oke, baik. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Teguh. Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Awin. Alhamdulillah sehat. Pak Awin, apa Gimana, Pak? kabar? Ya, alhamdulillah juga sehat. Baik, Pak Teguh. Pak Teguh, sebentar saya mau ada yang saya bicarakan. Bisa nggak? Boleh Pak Awin, boleh. Hmm, Boleh, sangat boleh sekali. ya, ini terkait dengan pengamatan saya. Kemarin kan Pak Teguh sudah melaksanakan koci ya. Nah, terus Ya. artinya itu sudah cukup baik terkait dengan apa yang Pak Teguh sampaikan, terkait dengan RPP yang perlu disampaikan itu sesuai dengan alur kita, kalau sepengamatan saya. Nah, terus kira-kira ada kendala-kendala nggak ketika penyampaian atau materi yang disampaikan itu, kira-kira Pak Teguh perasaannya seperti apa gitu? Baik Pak Awin, terima kasih atas apresiasinya terhadap kegiatan saya saat melakukan coaching terhadap coach saya. Saya kira kalau ditanya dengan perasaan saya, pertama tentu saya bergembira karena dengan kegiatan coaching itu, pertama saya memiliki ilmu baru bagaimana cara mengcoaching teman sejawat itu, dan itu juga bisa nanti diterapkan kepada murid-murid. Dan ketika kegembiraan itu ketika saya bisa memberikan solusi melalui coaching saya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu, sang coach bisa menemukan solusi. Itu yang buat saya gembira Pak Awin, sehingga proses coaching itu saya berusaha untuk melaksanakan sesuai dengan alur Tirta tadi. Saya berusaha mengidentifikasi, saya berusaha tujuan gitu ya. Dan terima kasih kalau Pak Awin menemukan bahwa coaching saya sudah sesuai alur Tirta. Dan tentu ini gembira, bahagia,
dan saya bisa melaksanakan. Nah, kalau kendala-kendala ya ada kendala-kendala. Pertama, tentu karena ini ilmu baru, ada perasaan grogi, kemudian ada perasaan harus pakai harus menskenario, merencanakan. Tapi insya Allah nanti karena nanti latihan sering, insya Allah nanti secara otomatis tidak perlu merencanakan mana nih tujuannya, mana nih identifikasinya, nanti bisa mengalir dengan baik. Itu harapannya Pak Awin, mungkin dengan jam terbang lah mungkin gitu. Mungkin itu Pak Awin. Nah gini Pak Teguh, ketika pada saat di dalam ruangan kelas, kira-kira untuk anak-anaknya itu gimana? Apakah senang atau umpama penyampaiannya atau seperti apa gitu? Nah, kira-kira ini ada nggak kendala di dalam ruangan kelas gitu? Ya, jadi coaching saya dengan Pak Ian kemarin, jadi ya sudah tercipta dengan baik. Jadi Pak Ian sudah merespon pertanyaan-pertanyaan berbobot saya dengan memberikan jawaban atau memberikan solusi yang terbaiknya Pak Ian. Jadi menginspirasi Pak Ian untuk menemukan solusi-solusinya. Nah, kemudian selain itu suasana kita antara coach dengan coachee itu sudah terjalin dengan kemitraan. Jadi kita tidak ada perasaan bahwa ini antara sang coach dengan sang coachee yang sedang akan dikembangkan, sehingga suasana sangat cair, suasana sangat kekeluargaan dan sebagainya, sehingga proses coachingnya berjalan dengan baik. Begitu Pak Awin. Baik Pak Teguh. Ya mudah-mudahan dengan kegiatan coaching ini yang Pak Teguh laksanakan dengan Pak Ian, ini harapkan ke depannya ada ada pengalaman baru, sehingga Pak Teguh itu untuk pengembangan dirinya lebih bagus lagi. Kalau saya hanya memberikan gambaran aja, ketika pelaksanaan memang ada yang luar biasa ini. Tapi saya lihat dia persiapan Pak Teguh juga ini udah bagus sekali dari pelaksanaan ketika Terima kasih Pak Awin. Terima kasih. Terus juga ketika mengadakan coachingnya juga dengan Pak Ian, itu saya rasa pengamatan saya lihat Pak Teguh juga nggak ada kendala gitu, lancar-lancar aja gitu kan. Dari mana saya lihatnya? Dari persiapan yang kemarin Pak Teguh konsultasikan ke saya, itu artinya udah bagus sekali gitu. Mudah-mudahan untuk persiapan yang berikutnya Pak Teguh udah lebih siap lagi. Ini artinya lebih baik lagi ya. Terima kasih. Itu aja yang mungkin masukan dari saya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Awin. Ya mungkin sebenarnya ada kendala-kendala teknis karena kemarin coachingnya gini Pak Awin, coachingnya itu kan pakai online. Ya kadang-kadang kendala jaringan sih, lebih ke itu. Jadi kendala jaringan, kendala itu, sehingga kadang-kadang apa yang disampaikan atau yang disampaikan oleh coach terhadap saya sebagai coach gitu, ada yang tidak terdengar. Mungkin itu aja sih. Tapi secara keseluruhan bahwa tercipta yang sangat cair sekali. Baik. Mungkin nanti dari pengamatan atau dari coach Pak Teguh ke Pak Ian, mudah-mudahan ini juga artinya membuat inspirasi Pak Teguh sendiri dengan Pak Ian gitu kan. Siap. Untuk kedepannya itu saya juga bisa begini. Mungkin selain profesor juga saya mau belajar juga dengan Pak Teguh nih. Sama-sama. Baiknya seperti apa? Amin. Baik. Oke. Mungkin kita aja Pak Teguh ya. Nanti. Baik Pak Awin. Terima kasih banget Pak Awin sudah ngobrol-ngobrol Pak Awin. Terima kasih atas apresiasinya. Ya Pak Awin. Terima kasih.